Oke, halo, selamat sore semuanya. Selamat datang di podcast Sore. Berintegritas. Salam bangga melayani bangsa. Pernah tidak kita mendengarkan kalimat seperti ini? Ah, dia dipilih karena masih saudara pimpinan. Atau proyek itu pasti dimenangkan oleh perusahaan tertentu. Belum tentu benar. Tetapi persepsi seperti itu sering muncul di lingkungan kerja. Nah, disinilah pentingnya memahami konflik kepentingan. Pada episode kali ini, kita akan membahas dua hal penting. Pertama, apa saja sumber konflik kepentingan beserta contoh-contohnya. Yang kedua, bagaimana membangun lingkungan kerja yang peka dan sensitif terhadap isu konflik konflik kepentingan sehingga pelayanan publik tetap profesional dan dipercaya oleh masyarakat. Oke, sudah hadir bersama saya di sini ketiga narasumber dengan tema yang akan kita bahas, yaitu konflik kepentingan, mengenali sumbernya, mencegah dampaknya. Selamat datang rekan-rekan, bisa mempersilahkan rekan-rekan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dari narasumber pertama sampai ketiga, disilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Septi. Senang sekali bisa berdiskusi mengenai isu yang sangat dekat dengan kehidupan ASN saat ini. Halo semuanya, nama saya Ludia Mersyabudnir. Semoga diskusi ini bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa integritas dimulai dari hal-hal yang kecil. Halo semuanya, perkenalkan saya Indra Nur Hamid. Salam kenal Ibu Mega, Ibu Ludia, Ibu Septi, dan penonton sekalian. Salam integritas, mari kita bahas isu ini bersama. Oke, sebelum membahas sumbernya, kita samakan dulu persepsi kita. Apa sebenarnya konflik kepentingan itu? Saya ingin mendengarkan dari narasumber yang pertama, Ibu Septi. Untuk Ibu Septi, disilakan. Oke, baik, terima kasih. Konflik kepentingan itu menurut saya adalah kondisi ketika kepentingan pribadi, kelompok, keluarga, ataupun kepentingan lain berpotensi mempengaruhi objektivitas seorang dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN. Yang perlu digarisbawahi adalah konflik kepentingan bukan selalu berarti korupsi. Namun, jika dibiarkan, hal ini bisa menjadi pintu masuk penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, bahkan tindak pidana korupsi. Jadi yang harus dicegah bukan hanya pelanggarannya, tetapi juga situasi yang dapat memicu pelanggaran tersebut. Oke, berarti menurut Ibu Septi, konflik kepentingan lebih kepada situasinya, bukan langsung pada tindakannya ya? Betul sekali, Ibu. Bahkan ketika keputusan kita sebenarnya benar, tetapi masyarakat melihat adanya hubungan pribadi yang mempengaruhi keputusan itu, kepercayaan publik bisa langsung menurun kepada kita sendiri. Oke, nah sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Apa saja sumber konflik kepentingan yang paling sering terjadi di lingkungan pemerintah? Kita kan semua ada dalam lingkungan pemerintah nih. Saya ingin mendengarkan dari narasumber yang kedua. Untuk Ibu Lydia, disilakan. Ya, terima kasih. Ada beberapa sumber utama ya, Ibu. Yang pertama itu hubungan keluarga dan kedekatan pribadi. Misalnya nih, seorang pejabat merekomendasikan saudaranya menjadi penyedia barang dan jasa, padahal ada perusahaan lain yang memenuhi syarat. Walaupun belum tentu melanggar hukum, keputusan tersebut menimbulkan kesan bahwa prosesnya itu tidak objektif. Dan yang kedua, kepentingan finansial. Contohnya itu seorang ASN memiliki investasi pada perusahaan yang sedang mengajukan izin atau mengikuti tender di instansinya. Ketika ASN tersebut ikut mengambil keputusan objektifnya itu tentu dipertanyakan. Yang ketiga penerimaan hadiah atau gratifikasi. Misalnya setelah pengurusan izin selesai, seorang pelaku usaha memberikan hampers atau voucher belanja. Kalau hadiah itu diterima, masyarakat bisa menganggap pelayanan yang diberikan itu tidak lagi
netral. Yang keempat yaitu jabatan perangkap. Contohnya seorang ASN yang menjadi pengurus organisasi atau perusahaan yang berkaitan langsung dengan kebijakan yang sedang disusunnya. Disinilah kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi bisa saling bertabrakan. Dan yang terakhir itu tekanan. Ya, benar sekali, Ibu. Bahkan kalimat sederhana seperti dia itu teman saya, tolong dibantu dulu. Kalau sampai mempengaruhi keputusan pelayanan itu kan sudah menjadi potensi konflik kepentingan ya di instansi itu karena menganggap keluarga harus didahului daripada yang lain. Padahal kalau di sebuah instansi itu kan kita harus sesuai aturan SOP di instansi itu. Ya, oke. Oke, supaya lebih mudah dipahami, saya ingin memberikan satu studi kasus. Misalnya, ada pegawai yang bertugas melakukan survei di lapangan nih. Kemudian keluarganya sendiri yang mengajukan permohonan izin yang akan diperiksa. Apa yang seharusnya dilakukan? Bagaimana menurut Ibu Septi? Yang harus dilakukan menurut saya pegawai tersebut sebaiknya melaporkan kondisi itu kepada atasannya langsung dan mengundurkan diri dari proses pemeriksaan. Tujuannya bukan karena tidak mampu bekerja, tetapi agar keputusan yang dihasilkan tetap objektif dan dipercaya semua pihak. Oke, artinya dari apa yang telah disampaikan oleh Ibu Septi berarti di sini kita menjaga integritas. Kadang justru dimulai dengan berani mengatakan, maaf, saya tidak bisa menangani perkara ini karena ada hubungan pribadi. Betul sekali, Ibu. Bagaimana Ibu Septi? Itu adalah bentuk profesionalisme. Ya, itu memang benar. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan yang pastinya lebih menarik. Bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang sensitif terhadap isu konflik kepentingan? Dari tadi kan Kak Indra belum bicara nih. Saya mempersilakan Pak Indra untuk menjawab bagaimana menciptakan lingkungan kerjanya yang sensitif terhadap isu konflik kepentingan. Baik, Ibu Mega, terima kasih waktunya. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang sensitif terhadap isu konflik kepentingan itu ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, Ibu. Ada banyak. Salah satunya diantaranya membangun budaya terbuka. Jadi pegawai itu ini, Bu, tidak perlu takut melaporkan potensi konflik kepentingan karena semakin cepat dilaporkan, maka konflik kepentingan semakin mudah dicegah. Yang kedua itu ada transparansi dalam setiap prosesnya. Misalnya pembagian tugas, promosi jabatan, maupun pengadaan itu dilakukan berdasarkan aturan dan kriteria yang jelas. Dengan begitu, maka tidak akan muncul dugaan adanya perlakuan khusus. Yang ketiga, ada edukasi secara rutin. Konflik kepentingan sendiri itu sering terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena kurang memahami batasannya. Melalui pelatihan, diskusi, maupun sosialisasi, pegawai akan lebih peka terhadap situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan itu sendiri. Kemudian yang keempat, pemimpin harus menjadi teladan. Kalau pemimpin berani menolak gratifikasi, transparan dalam mengambil keputusan, dan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada kerabat, maka budaya itu akan diikuti seluruh pegawai. Pegawai akan melihat sikap pemimpin dalam menghadapi gratifikasi dan lain sebagainya, maka itu akan mencegah konflik kepentingan terjadi. Kemudian yang terakhir itu ada membangun keberanian untuk saling mengingatkan, Ibu. Kenapa? Karena budaya kerja yang sehat itu bukan budaya yang saling menyalahkan satu sama lain, melainkan budaya yang saling mengingatkan ketika melihat adanya potensi konflik kepentingan. Tidak peduli itu atasan, bawahan, atau bagaimana, Ibu. Jadi kita saling mengingatkan apabila ada potensi konflik kepentingan. Lebih baik kita mencegah ketika melihat potensi tersebut sebelum terjadi adanya konflik kepentingan sendiri, Ibu.
Ya, terima kasih Pak Indra. Berarti lingkungan kerja yang sensitif terhadap konflik konflik kepentingan nih, bukan berarti penuh kecurigaan ya. Bukan Ibu, lingkungan kerja yang sensitif terhadap konflik kepentingan sendiri itu bukan berarti penuh kecurigaan. Bahkan justru sebaliknya. Lingkungan yang sensitif adalah lingkungan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap integritas. Semua pegawai memiliki tanggung jawab menjaga kepercayaan masyarakat untuk menghindari konflik kepentingan tersebut, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kita sebagai ASN, sebagai pelayan publik, pejabat publik, dan lain sebagainya itu tetap itu tidak menurun kepercayaan masyarakat terhadap kita. Oke, terima kasih. Luar biasa. Dari diskusi kita di hari ini, kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting. Ada konflik kepentingan keluarga, kepentingan finansial, gravitasi, jabatan rangkap, hingga tekanan dari kerja. Meskipun tidak selalu berujung pada pelanggaran hukum ya, konflik kepentingan harus dikenali dan dikelola sejak awal agar tidak berkembang menjadi penyalahgunaan wewenang. Selain itu, organisasi juga perlu membangun lingkungan kerja yang sensitif terhadap isu konflik kepentingan melalui budaya integritas, transparansi, edukasi, keteladanan pemimpin, serta keberanian seluruh pegawai untuk melaporkan dan mencegah potensi kepentingan yang sudah tadi disampaikan oleh narasumber kita. Jadi sebagai ASN, kita bukan hanya dituntut untuk bekerja dengan baik, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat melalui setiap keputusan yang kita ambil. Karena pelayanan publik yang berkualitas itu selalu dimulai dari integritas. Jadi, terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusi yang sangat bermanfaat ini, dan terima kasih kepada seluruh pendengar podcast ASN berintegritas. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam berakhlak, bangga melayani bangsa. Sampai jumpa untuk ketiga narasumber. Terima Untuk kasih. Ibu Septi, Ibu Lydia, sama Pak Indra. Terima kasih untuk waktunya. Selamat sore. Terima kasih Bu Mega, sama-sama sore.